Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah, Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 3 di dalam surat Al-Qari'ah ayat 3. Sekarang dilanjutkan ke surat Al-Qari'ah ayat 4. Marilah kita bersama-sama belajar pada malam hari ini tentang ayat, tentang surat, tentang kitab. Karena di dalam surat ini, di dalam ayat ini banyak kitab-kitab yang diterangkan. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari tentang isi-isi di dalam surat Al-Qari'ah dan ayat yang keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, yang artinya yaitu hari di mana seluruh manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan. Maksudnya seperti kupu-kupu yang berterbangan, manusia itu di seluruh dunia itu semuanya itu dalam keadaan alam dunia ini, dalam keadaan kiamat kubro, keseluruhan seluruh alam semesta. Kiamat kubro seluruh alam semesta ini
semuanya makhluk yang ada di dalam dunia ini, semuanya berterbangan, semuanya jungkel atau jempalik atau berlarian ke sana kemari, terombang-ambing oleh alam. Karena alamnya itu bergolak, alamnya itu mencurahkan amarah-amarah, mencurahkan nafsu-nafsunya, mencurahkan seluruh alam ini murka terhadap makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini. Karena alam ini bisa murka, karena alam ini dipasrahkan terhadap umat manusia, tapi umat manusianya itu tidak menjaganya, tidak memeliharanya alam ini. Jadi alam ini membalas atas perbuatan-perbuatan makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia ini. Pembalasan-pembalasan alam ini adalah ada waktu-waktunya. Bila Sang Pencipta mengizinkan untuk kiamat kubro seluruh alam semesta, itulah udah takdirnya, udah kodratnya umat manusia itu dibalas oleh alam. Alam-alam ini menunggu perintah dari Sang Pencipta untuk membalasnya. Karena di alam dunia ini banyak-banyak kiamat. Yang pertama ada kiamat indirinya, karena manusia itu pasti memiliki kiamat. Kiamat-kiamat itu adalah kematian. Lalu kiamat lingkungan. Kiamat lingkungan juga itu ada kesengsaraan-kesengsaraan dan kematian-kematian. Itu juga kiamat lingkungan. Kiamat lingkungan itu bisa terjadi karena keserakahan-keserakahan umat manusia terhadap alam semesta ini. Lalu terjadilah kiamat lingkungan. Contohnya yang baru beberapa hari ini di Cianjur dan di daerah-daerah lainnya. Itu contohnya kiamat lingkungan. Bila ada kiamat lingkungan, pasti ada kematian, pasti ada kesengsaraan di dalam lingkungan-lingkungan itu. Kalau kiamat kubro ke seluruh alam semesta ini, udah takdirnya, udah kodratnya alam ini bakalan ada hari akhirnya. Jadi alam ini bisa membalas terhadap keserakahan-keserakahan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Pembalasan-pembalasan alam ini adanya di kiamat kubro keseluruhan alam semesta ini. Seluruh makhluk namanya manusia, entar berterbangan, entar mati semua, tidak ada yang hidup satupun. Itulah namanya kiamat kubro ke seluruh alam semesta. Alam itu hancur semua, tidak ada yang berdiri. Manusia pun hancur semua, tidak ada yang berdiri. Langit, bumi, bintang, lautan, kegunungan semuanya hancur. Karena udah hari akhirnya alam dunia ini, alam semesta ini. Karena udah ada takdirnya, udah ada kodratnya. Karena di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 ini menerangkan tentang kiamat kubro seluruh alam semesta. Lalu dilanjutkan dengan ya Jabariyah, perjalanan manusianya. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Bila umat manusia menginginkan di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia, di dalam lingkungan-lingkungan Gusti Allah, menginginkannya, jadi umat manusia itu berjalanlah
yang baik, yang bagus dan yang benar ing perjalanannya di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu udah dipasrahi terhadap Gusti Allah. Terserah umat manusianya perjalanannya bagaimana. Baik terserah, buruk terserah. Yang menanggung beban itu umat manusianya. Bila menginginkan di dalam lingkungan Gusti Allah, umat manusia itu harus berjalannya mengikuti aturan-aturan Gusti Allah. Gusti Allah telah mengutus terhadap makhluk-makhluk namanya manusia. Yang diutus itu tidak ada yang lain, yaitu seorang nabi-nabi. Seluruh nabi itu utusan-utusan Sang Pencipta semua, utusan-utusan ing Gustine semua, utusan-utusan Gusti Allah semua. Jadi umat manusia bila menginginkannya selamat dalam perjalanan-perjalanan umat manusianya buat bekal besok. Karena Gusti Allah udah membuat lingkungan-lingkungan terhadap umat manusia. Tergantung umat manusianya mau mengikuti atau tidak. Itu terserah umat manusianya. Karena di dalam lingkungan Gusti Allah itu dipastikan kebenaran-kebenarannya. Karena Sang Pencipta itu memilih lingkungan, membuat lingkungan itu pasti baik, bagus, benar, mulia ing perjalanan lingkungan itu. Lalu dilanjutkan dengan mim maknanya Muhammad. Mim jabar ma maknanya Muhammad. Ya jabar ya maknanya perjalanan manusianya. Lalu dilanjutkan dengan kapasekum maknanya ujung. Segala sesuatu umat manusia itu memiliki perjalanan-perjalanan semua, memiliki ujung-ujung semua. Kita semua ini kaumnya kayak Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini mengikuti perjalanan-perjalanan kayak Nabi Muhammad SAW. Karena ujung-ujungnya umat Islam itu mengikuti ajaran-ajaran kayak Nabi Muhammad SAW, mengikuti perjalanan-perjalanan kayak Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam mim jabar ma maknanya Muhammad, ya jabar ya makna perjalanan manusia, kapaseku maknanya ujung. Ujung-ujung umat manusia itu khususnya orang Islam entar mengikutinya adalah terhadap kayak Nabi Muhammad SAW, tentang perjalanannya, tentang sifatnya, tentang wataknya, tentang ilmunya, tentang agamanya, tentang keyakinannya. Itu semuanya ujung-ujungnya itu terhadap kayak Nabi Muhammad SAW. Itu khususnya orang Islam. Karena orang Islam itu adalah yang dibawa oleh kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi marilah kita semua ini mengikuti ajaran-ajaran kayak Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam ya jabar ya maknanya perjalanan manusianya. Perjalanan manusianya itu harus mengikuti yang diutus oleh Sang Pencipta, yang diberi oleh Sang Pencipta. Utusan-utusan Sang Pencipta itu adalah seorang nabi-nabi. Bila mengaku agamanya Islam, ikutilah kayak Nabi Muhammad SAW tentang ilmunya, tentang sifatnya, tentang wataknya, tentang perjalanannya, tentang ilmunya, tentang agamanya, tentang kitab-kitabnya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW memegangnya adalah kitab-kitab. Karena kitab-kitab itu adalah adab manusia. Bila umat manusia memegangnya adab, berarti memegangnya kitab. Kitab itu maknanya adab manusia. Bila umat manusia sudah memiliki adab, lalu berlanjut ke Al-Quran. Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Jadi umat manusia itu harus memiliki tolak ukur
karena Al-Quran itu adalah tolak ukur umat manusia. Bila umat manusia itu udah memegang tolak ukur umat manusia, lalu memegangnya kitab itu maknanya adab umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan turutan itu maknanya turutanlah yang ada di dalam kitab-kitab itu. Kalau khususnya orang Islam, turutilah yang ada di kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu tolak ukur umat manusia, supaya umat manusia itu menjadi baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Bila mengakunya itu turunan-turunan orang-orang Islam, pengikut-pengikut orang-orang Islam yang menganutnya terhadap Nabi Muhammad SAW, mengikuti ilmunya, mengikuti tingkah lakunya, mengikuti sifat-sifatnya, mengikuti perjalanannya. Bila umat manusia mengakui seperti itu, harus mengikutinya perjalanan-perjalanan kayak Nabi Muhammad SAW. Karena ujung-ujungnya orang Islam itu memegangnya adalah pelaturan-pelaturan yang telah dilakukan oleh kayak Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Islam itu ujung-ujungnya yang paling ujung, yang paling tinggi yaitu kayak Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling tertinggi itu yang Maha Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah, yaitu ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan nun pasenu ing petunjuk ing Gustine. Gusti Allah membuat lingkungan-lingkungan di dalam dunia ini. Entar Gusti Allah itu ing petunjuk ing Gustine. Itu semuanya dikasih untuk umat manusia. Dikasih tahu untuk umat manusia. Bila umat manusia itu menginginkannya pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu-ilmu, tentang kitab-kitab, tentang agama-agama. Sang Pencipta itu telah menunjukkan terhadap kita semua ini. Karena Sang Pencipta telah mengutus terhadap seorang nabi-nabi. Tergantung umat manusianya memilihnya nabi yang mana. Bila kita semua ini telah ditunjukkan oleh Sang Pencipta, karena kita semua ini agama Islam, berarti ditunjukkannya yaitu terhadap kayak Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan nun jaberna. Lalu dilanjutkan dengan nun tasdid jaberna ing perjalanan saking Gustine. Lalu dilanjutkan dengan sin pasesu ing kepribadiane. Jadi ing perjalanan saking Gustine, ing kepribadiane, itu semuanya Sang Pencipta itu memiliki ing perjalanan-perjalanan semua. Ing kepribadiane itu Gusti Allah adalah yang maha kuasa, yang maha welas asih, yang maha Rahman dan Rahim. Itulah kepribadian yang paling termulia terhadap Sang Pencipta itu adalah ya Rahman, ya Rahim, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Semuanya itu adanya di kepribadian Sang Pencipta, ing Gustine atau Gusti Allah. Karena yang memiliki Rahman Rahim, yang memiliki welas asih yang paling tertinggi, yang paling tidak ternilai, yaitu Sang Pencipta kepribadiannya. Karena kepribadian Sang Pencipta itu tidak ada bandingannya. Karena memiliki welas asih, karena memiliki yang maha adil, yang maha mulia, yang maha besar, yang maha agung. Semuanya kepribadian Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan kaf jabar ka maknanya pembuka, lam jabar lam maknanya Gusti Allah gawe dalan.
Gusti Allah telah membukakan jalan terhadap Sang Pencipta. Gusti Allah telah membukakan jalan terhadap umat manusianya Sang Pencipta itu. Jadi jalan-jalan yang diberikan oleh Sang Pencipta terhadap kita ini, peliharalah jalan kita ini. Karena jalan-jalan kita ini kalau tidak dipelihara, entar sengsaralah kita ini. Karena perjalanan-perjalanan atau jalan-jalan yang diberi oleh Sang Pencipta terhadap kita semua ini, itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga, perjalanan kita itu entar sengsara. Sengsaranya itu untuk diri kita sendiri. Lalu dilanjutkan dengan Feja berfa, maknanya jalur. Reja baro ing perjalanan rezeki manusianya. Jadi segala sesuatu jalur ing perjalanan rezeki umat manusia itu semuanya yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tentang rezeki harta benda, tentang rezeki kesehatan, tentang rezeki kesempurnaan di dalam perjalanan umat manusia. Itu semua udah ada jalur-jalurnya. Itu semua ada ing perjalanannya saking rezeki umat manusianya. Karena ing rezeki, ing perjalanan rezeki umat manusia semuanya pasti ada jalurnya, pasti ada jalannya. Tergantung umat manusianya memilihnya atau tidak. Bila umat manusia memilih, pasti ada rezeki. Bila umat manusia itu tidak memilih, pasti tidak ada rezeki. Jadi umat manusia itu dipasrahi oleh Sang Pencipta itu bila menginginkannya rezeki. Mencari rezeki itu harus berjuang, harus bergerak. Karena rezeki-rezeki itu tidak ada yang datang sendiri. Semuanya pasti ada jalurnya. Semuanya pasti ada ing perjalanan rezeki manusianya. Jadi rezeki-rezeki umat manusia itu pasti ada jalan, pasti ada jalur. Jadi tentang rezeki itu tergantung umat manusianya. Karena di dalam shinjaresi ing satuhune perbuatani manusane. Jadi tergantung perbuatan umat manusianya tentang rezeki itu. Bila umat manusia menginginkan rezeki, berbuatlah. Bila umat manusia tidak menginginkan rezeki, terserah. Itu tergantung umat manusianya. Sang Pencipta itu tidak ada pemaksaan tentang mencari rezeki. Karena mencari rezeki itu tergantung umat manusianya. Bila umat manusia ingin mendapatkan rezeki, bergeraklah, berbuatlah, mengikuti jalur, mengikuti perjalanan. Karena mencari rezeki itu pasti ada jalur, pasti ada jalan, pasti ada perbuatan. Jadi rezeki-rezeki itu tidak ada yang datang sendiri. Semuanya itu harus bergerak, semuanya itu harus berbuat, semuanya itu harus mengikuti jalur-jalur. Karena di dalam dunia ini banyak jalan. Karena di dalam dunia ini banyak jalur. Di dalam dunia ini banyak perbuatan-perbuatan. Jadi tergantung umat manusianya mencarinya bagaimana, berbuatnya bagaimana. Itu terserah umat manusianya mengikuti jalur yang mana, mengikuti jalan yang mana, mengikuti perbuatan yang mana. Itu terserah umat manusianya. Sang Pencipta itu dipasrahkan semua terhadap umat manusianya, memilihnya yang mana, yang baik atau yang buruk. Itu terserah umat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan lam mati, Gusti Allah gawe dalan. Lalu dilanjutkan dengan mim jaberma, maknanya Muhammad. Gusti Allah telah membuat jalan untuk kanjeng Nabi Muhammad SAW bila menginginkannya di dalam perjalanan hidupnya, di dalam perjalanan jasadnya, itu
harus mengikuti kayak Nabi Muhammad SAW bila menginginkannya kebaikan, kebenaran, kemuliaan, kebagusan di dalam perjalanannya. Karena di dalam huruf B mati Gusti Allah gawe nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Ing diri umat manusia itu tidak selalu sampurna ing perjalanannya, ing sifatnya, ing wateknya. Jadi ikutilah yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Karena di dalam tubuh umat manusia itu berbeda-beda, tidak ada yang sama sifatnya, wateknya, wujudnya. Karena sebagus-bagusnya manusia urip iku bagus lan mrusu bentuk wujudnya. Sebener-bener manusia urip iku pas bentuk wujudnya. Seblesak-blesake manusia urip iku kurang. Jadi di dalam kebagusan, di dalam kebenaran, di dalam kekurangan itu semuanya ada ing diri umat manusia. Seorang nabi pun juga tidak selalu sampurna. Karena seorang nabi juga makhluk. Karena seorang nabi juga itu umat manusia sama seperti kita. Badannya, jasadnya, wataknya, sifatnya, kepribadiannya, semuanya sama seperti kita. Cuman perbedaannya derajat ing derajatnya. Derajatnya seorang nabi adalah seorang utusan-utusan dari Sang Pencipta, yaitu diangkat seorang rasul. Rasul itu maknanya utusan. Seorang nabi itu adalah seorang utusan-utusan. Jadi kita itu ada perbedaannya, derajat ing derajatnya. Derajatnya itu sama seperti kita umat manusia seorang nabi itu. Tentang wataknya, sifatnya, wujudnya, semuanya sama seperti kita. Kadang baik, kadang tidak, kadang kuat, kadang tidak. Karena seorang nabi pun memiliki kesalahan-kesalahan, memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi seorang nabi pun tidak selalu sampurna, tidak selalu benar. Karena sama seperti kita, karena diciptakannya dari alam. Maksudnya alam-alam itu adalah alam rahim. Karena kita semua ini keluarnya dari alam rahim. Seorang nabi pun keluar dari alam rahim. Seluruh nabi pun keluar dari alam rahim kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Seluruh nabi yang dilahirkan di dalam dunia ini, seluruh umat manusia yang dilahirkan di dalam dunia ini, semuanya itu keluarnya dari alam rahim, terciptanya dari alam rahim. Jadi kalau udah waktunya, entar umat manusia itu kembali ing alamnya. Kalau roh itu kembali ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan sepasesu seucap menusane. Wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Jadi Gusti Allah mengucap tentang lingkungan alam rahim. Karena Gusti Allah telah membuat alam rahim. Jadi Gusti Allah itu sekecil apapun ciptaan Sang Pencipta itu adalah alam. Bila ada orang yang tentang menceritakan alam-alam, contohnya alam goib. Nah, goib itu milik Sang Pencipta. Bila ada orang yang bilang tentang Siratal Mustaqim, itu tidak ada di dalam kitab saya, di dalam kitab Nurjati. Siratal Mustaqim itu tidak ada. Yang adanya alam maksar. Entar besok umat manusia itu dikumpulkan di alam maksar itu. Karena Sang Pencipta itu menciptakannya alam maksar. Lalu di alam pertimbangan. Kalau kata orang-orang, entar umat manusia itu menyeberangi
Wassiratal mustaqim, itu berarti penafsirannya kurang pas. Yang pas itu antar umat manusia itu melewati alam-alam pertimbangan, ciptaan-ciptaan Sang Pencipta. Karena sekecil apapun yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu adalah alam. Bila umat manusia menciptakan katanya Wassiratal mustaqim, entar ada hari besok, itu berarti umat manusianya penafsirannya kurang pas. Yang pas itu entar besok umat manusia itu entar ditimbang, yaitu di alam pertimbangan, bukan menyeberangi Wassiratal mustaqim. Karena di dalam sepasesu seucap menusane, lalu dilanjutkan dengan wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Seucap manusane itu maksudnya ucapan-ucapan umat manusia itu kadang benar, kadang tidak. Bila umat manusia mengucapnya tentang alam pertimbangan atau Wassiratal mustaqim, antar umat manusia bila menginginkan bisa melewati Wassiratal mustaqim, bila bisa melewati entar surga, bila tidak bisa melewati entar neraka, itu ucapan manusia. Tapi di dalam kitab saya, yaitu kitab Nurjati, tidak ada Wassiratal mustaqim, adanya alam pertimbangan. Sang Pencipta itu mengucapnya membuat alam pertimbangan. Tapi kalau umat manusianya mengucapnya adalah Wassiratal mustaqim, itu berarti ucapan umat manusia itu kurang pas di dalam perjalanannya. Karena yang mengucap tentang besok itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Jadi saya mempertegaskan tentang urusan hablum minallah, pasrahkan saja sama Sang Pencipta, sama Gustine, sama Gusti Allah. Manusia itu jangan mengucap tentang itu. Karena umat manusia itu penafsirannya kadang pas, kadang tidak. Bila mengucapnya tentang hablum minallah, berarti umat manusia itu kurang pas di dalam perjalanan ucapan-ucapannya. Lalu dilanjutkan dengan sejaresi sikap menusane. Bila umat manusia memahami tentang sikap manusane, sikap manusane itu harus mempercayai bahwa urusan-urusan hablum minallah itu adalah urusan-urusan Sang Pencipta, bukan urusan-urusan makhluk-makhluknya. Karena di dalam sikap manusianya itu adalah pendirian, keyakinan, pedoman saking dirinya bahwa urusan-urusan hablum minallah itu urusan Gusti Allah, bukan urusan makhluk-makhluknya. Cukup sekian saja pengaosan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Silakan yang mau bertanya, saya kasih waktu. Dicetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kang. Tadi disampaikan bahwa ada yang namanya kiamat lingkungan. Kiamat lingkungan itu terjadi karena keserakahan umat manusia. Jadi apakah kiamat lingkungan itu merupakan teguran ataukah ajab dari Sang Pencipta? Barangkali itu saja Kang yang saya tanyakan. Iya, saya antar jawab. Saya menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan jamaah ini tentang kiamat lingkungan. Kalau kiamat lingkungan ini adalah perbuatan-perbuatan
umat manusia. Lalu Sang Pencipta ini mengasih teguran-teguran terhadap umat manusia. Karena alam dunia ini telah dipasrahkan untuk umat manusia. Untuk umat manusia ini, alam dunia ini untuk dipelihara, untuk diolah yang sebenar-benarnya, jangan seenaknya. Karena alam-alam ini bila tidak dipelihara, bila tidak secukup-cukupnya diambilnya, entar alam ini mengasih teguran-teguran terhadap umat manusia. Karena alam ini memiliki roh, karena alam ini juga makhluk ciptaan Sang Pencipta. Bila alam ini diizinkan oleh Sang Pencipta untuk menegur makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia ini, karena telah serakah terhadap alam, telah serakah merusak alam. Karena alam ini bagusnya dipelihara, kalau digunakan secukupnya, jangan berlebihan. Entar alam-alam ini murka terhadap yang diambil di dalam lingkungan-lingkungan itu. Contohnya seperti pegunungan, contohnya seperti alas belantara. Bila umat manusia memelihara, bila umat manusia mengambilnya secukupnya, tidak ada banjir bandang. Bila mengambilnya tentang di dalam kegunungan secukupnya, lalu kegunungan itu dipelihara, tidak ada longsor-longsor yang seperti terjadi pada bulan-bulan ini. Karena di dalam bulan-bulan ini terjadi bencana-bencana alam itu karena keserakahan umat manusia. Jadi Sang Pencipta itu menegur terhadap umat manusia yang ada di dalam dunia ini, khususnya di dalam lingkungan-lingkungan yang telah terjadi pada Cianjur contohnya. Itu teguran-teguran dari Sang Pencipta, bukan ajab dari Sang Pencipta. Bila Sang Pencipta mengasih ajab terhadap umat manusia, terhadap makhluk-makhluknya, berarti Sang Pencipta itu tidak memiliki welas asih terhadap makhluk-makhluknya. Bila ada orang yang menyatakan di dalam lingkungan itu mendapatkan kiamat lingkungan, lalu menyatakan bahwa kiamat lingkungan itu ajab dari perbuatan-perbuatan umat manusia, berarti itu salah. Karena bisa saya menyatakan salah, karena Sang Pencipta itu yang Maha Rahman, Sang Pencipta itu yang Maha Rahim, yang mengasihi dan menyayangi. Merahmani itu yang membuat dan membentuk makhluk, merahimi itu yang mengasihi menyayangi. Telah dibikin, telah dikasihi, lalu diajab, berarti Sang Pencipta itu salah. Karena Sang Pencipta itu sifatnya Rahman dan Rahim, berarti tidak mungkin Gusti Allah itu mengajab makhluk-makhluknya yang ada di lingkungan yang terjadi bencana itu. Kalau teguran-teguran itu pasti benar, karena Sang Pencipta itu menegur umat manusia karena supaya sadar, supaya ingat bahwa alam juga butuh diperhatikan, butuh dipelihara. Bila ada orang yang menceritakan tentang ajab, berarti salah menafsirkan. Ajab-ajab itu adanya entar besok kalau udah mati. Contohnya, umat manusia itu telah mati, entar dihisab,
entar diajab oleh Sang Pencipta atas perbuatan-perbuatannya di dalam dunia. Jadi tentang ajab, tentang hisab itu adanya kalau umat manusia udah mati. Bila ada orang yang menceritakan tentang ajab di dalam dunia, berarti umat manusia itu penafsirannya kurang pas di dalam perjalanannya. Saya bisa menjawabnya hanya segitu karena di dalam kitab Nurjati hanya seperti itu penjawabannya. Silakan, siapa lagi? Terima kasih Kang atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kiamat kubro keseluruhan. Apakah alam jin juga ikut musnah dan juga alam kubur juga ikut musnah, dibangkitkan maksudnya? Saya jawab semampu saya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu adanya hari besok. Yang tahu itu adalah Yang Maha Sang Pencipta. Kalau saya jawab dari kitab, memang ada kiamat kubro keseluruhannya, yaitu seluruh alam semesta. Kalau bilang seluruh alam semesta itu, seluruh alam apapun itu pasti musnah. Karena kiamat kubro ke seluruh alam semesta itu di dalam kitab saya, di dalam kitab Nurjati. Kalau untuk saya tidak mengetahui tentang itu karena sayanya manusia. Karena itu urusannya hablum minallah. Karena urusan-urusan seperti itu karena urusan hablum minallah, bukan urusan hablum minanas, bukan urusan-urusan umat manusia. Kalau saya jawab yang tadi itu di dalam kitab Nurjati. Jadi urusan-urusan kiamat kubro seluruh alam semesta itu semuanya musnah. Tidak ada yang berdiri, tidak ada yang berbentuk, semuanya musnah, tidak ada kehidupan di dalam dunia dan alam semesta. Adanya entar di alam kelanggengan adanya. Kalau udah mati semua, entar di alam kelanggengan itu dibangkitkan oleh Sang Pencipta. Yang dibangkitkan itu bukan jasadnya, tapi roh-rohnya. Kalau ada yang bilang jasad-jasadnya entar dibangkitkan, berarti Sang Pencipta itu membuat makhluk lagi, membuat manusia lagi. Karena terciptanya manusia itu dari alam. Kalau udah mati entar kembali ke alam. Kalau roh itu milik Sang Pencipta, entar kembali ke Sang Pencipta. Jadi saya menerangkan tentang alam kubur. Entar kalau dibangkitkan, dikumpulkan di alam maksar itu bukan jasad-jasadnya, tapi roh-rohnya. Yang dibentuk lagi itu rohnya, bukan jasadnya. Cukup? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang paham ini penjelasannya. Saya mau tanya soal alam pertimbangan. Apa yang dimaksud alam pertimbangan itu? Itu aja. Yang dimaksud alam pertimbangan itu adalah perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia. Entar kalau udah mati, entar dikumpulkan di alam maksar setelah alam kubur dibangkitkan.
entar ditimbanglah perbuatan-perbuatan umat manusia itu atas perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Jadi alam pertimbangan itu untuk menimbang atas perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia. Sang pencipta itu tidak bisa menentukan ini yang baik atau ini yang buruk, apakah ini yang salah, apakah ini yang tidak. Sang pencipta itu menilainya dari amal perbuatan-perbuatan umat manusianya itu sendiri. Menimbangnya itu tergantung umat manusianya sendiri. Sang pencipta itu hanya sekedar menyaksikan atas perbuatan-perbuatan umat manusianya. Bila umat manusianya keberatannya terhadap kebaikan, entar mendapatkan surgawi. Bila keberatannya kejelekan, berarti mendapatkan neraka. Itulah namanya alam pertimbangan. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia itu entar ditimbang di alam pertimbangan itu. Sang pencipta itu tidak bisa menyalahkan, tidak bisa membenarkan. Tergantung umat manusianya menimbangnya bagaimana. Karena yang ditimbang itu perbuatannya. Jadi tergantung umat manusianya berbuatnya bagaimana, membuatnya bagaimana. Bila yang berat baik berarti surga, bila yang berat jelek berarti neraka. Jadi penerangan-penerangan dari saya di dalam kitab Nurjati seperti itu. Silakan, mau yang bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa Nabi Adam turun dari bumi setelah memakan buah khuldi? Kalau tentang itu, jadi udah ada perjalanan-perjalanannya, udah ada takdir-takdirnya. Bila umat manusia, bila tidak ada Nabi Adam, entar tidak ada umat manusia itu. Karena Nabi Adam itu terciptanya di surgawi. Itu cuman buat perjalanan-perjalanan umat manusia khususnya. Karena kanjeng Nabi Adam alaihi salam itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Cuman ada ciptaan-ciptaan Gusti Allah yang lain yang merasa iri, lalu menggoda bagaimana caranya supaya Nabi Adam itu keluar dari surgawi. Lalu iblis itu yang merasa iri terhadap kanjeng Nabi Adam alaihi salam itu menggoda terus bagaimana caranya supaya Nabi Adam itu tergoda. Lalu ada kesempatan, lalu menggodalah pendampingnya yaitu Siti Hawa. Lalu tergodalah Nabi Adam itu karena rasa kasih sayangnya, karena rasa kecintaannya terhadap Siti Hawa. Lalu dipenuhilah permohonan-permohonan, permintaan-permintaan Siti Hawa itu. Lalu dipetiklah buah khuldi itu untuk Siti Hawa. Lalu Nabi Adam itu memetik juga. Lalu keduanya memakan. Lalu Gusti Allah itu menghetaknya, "Hai Adam, kenapa kamu memakan buah khuldi itu?" Lalu terhentilah buah khuldi itu. Kalau Nabi Adam di tenggorokan, kalau Siti Hawa itu di dada. Tenggorokan itu namanya memanik, di dada itu buah dada. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu dimurkahi oleh Sang Pencipta karena melanggar larangannya. Lalu Nabi Adam itu dihukum oleh Sang Pencipta. Lalu disuruh keluar di
surga itu. Tapi sebelum keluar di dalam surga itu, Sang Pencipta itu membuat namanya alam dunia. Lalu udah dibuat, lalu disuruh keluarlah Nabi Adam itu untuk menjalani hukuman-hukuman di dalam dunia ini. Jadi Nabi Adam turun ke bumi ini karena menjalani hukuman-hukuman dari Sang Pencipta. Namanya manusia, sisi baik pasti ada sisi kejelekan. Sisi kejelekan pasti ada sisi kebaikan. Itu udah kodrat manusia. Nabi Adam ada kejelekannya, telah melanggar larangannya. Lalu dikeluarkan di dalam surga itu, lalu turun ke bumi. Lalu ada kebaikannya, yaitu ada turunan-turunan. Seberapa banyak di dalam dunia ini tidak terhitung. Itu dari kesalahan-kesalahan Nabi Adam alaihissalam karena melanggar larangannya. Jadi Nabi Adam itu keluar itu menjalani hukuman, tapi ada sisi baiknya. Kita semua ini terciptanya dari kesalahan-kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Cukup itu penerangan dari kitab saya di dalam kitab Nur Jati. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya kasih waktu lagi. Kalau tidak ada lagi, saya tutup pengawasan atau pengajian pada malam hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallam wa baraka wa ta'ala rasul azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan majidan ya rabbana lakal hamdu kama rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan nuzuna min jami'il ahwal wal afat wa tarkuna min jami'il hajat wa rizqna min jami'il syiat wa tarfuna bi angdaqal darajat wa tubna sulqajna fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min ghurfil jannati wa nazata min fadl hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati beradi bereskilah wa umurina wa salamati beradi bereskilah wa umurina wa salamati beradi bereskilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin minal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.